Oh silahkan duduk Pak Keanu dan silahkan Nona Rosa. Sambut beberapa rekan bisnisku yang lainnya dengan ramah. Lalu mereka memberikan kursi kepada Keanu dan Rosa. Keanu kebetulan memilih kursi terlebih dahulu dan dia duduk di sebelah Alvino yang sebelumnya duduk di sampingku. Sehingga Rosa mau tidak mau harus duduk di sebelahku. Dia tersenyum kaku dan akhirnya berusaha duduk walaupun terlihat canggung. Alvino sangat welcome mengatur suasana, sehingga semua rekan bisnisku berantusias mendengarkan Keanu yang segera mengawali percakapan. Terima kasih sudah bersedia datang ke acara makan malam ini. Saya sudah lama mengetahui sepak terjang para pengusaha di dalam grup ini dari berbagai sumber laporan bisnis dan berita-berita ekonomi, bahkan juga dari pengusaha-pengusaha yang lainnya. Dan semua bos di grup ini sangat hebat serta memiliki kerjasama yang solid satu sama lainnya. Saat ini ada 50% saham yang kami butuhkan untuk anak cabang perusahaanku yang baru di kota ini. Jadi dengan rendah hati, saya meminta grup para pengusaha ini agar bersedia untuk bekerja sama dengan saya. Saya belum mengumumkan rencana saya kepada tamu-tamu pengusaha yang lainnya yang hadir malam ini. Setelah menyelidiki nama baik dari grup ini, dan karena saya membutuhkan kerjasama yang bagus serta orang-orang yang konsisten dan memiliki kemampuan yang hebat, maka sepertinya saya tidak perlu lagi mencari anggota lain. Jadi, jika kalian mau dan bersedia, kita bisa mengadakan pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk membahas semua prosedur kerjasama yang kita jalankan dan juga keuntungan yang kita dapat bersama. Ucapnya dengan lugas dan terlihat meyakinkan. Semua rekan bisnisku yang mendengarkan permintaan Keanu agar kami mau bergabung dalam bisnisnya terlihat tertarik, lalu memberikan tanggapan yang positif. Tapi tiba-tiba aku tidak mengira jika Alvino sengaja mengungkapkan keputusanku tanpa bertanya terlebih dahulu. Kami akan membahas kelanjutan kerjasama kita di pertemuan berikutnya nanti, dan Pak Keanu bisa mengatur jadwal pertemuannya agar kita bisa mempelajari seluk-beluk perusahaan anak cabang ini dan juga aturan serta sistem kerjanya. Hanya saja Pak Keanu perlu mengetahui satu hal di sini sebelum bertanya-tanya di meeting nanti, bahwa Jaden akan absen dari kerjasama ini. Bisnis barunya saat ini lebih hebat sehingga dia tidak berani bergabung dengan kita. Ucapnya tersenyum nakal menyindirku. Sehingga semua serentak tertawa dengan geli, kecuali Rosa dan Keanu yang terlihat heran dan bingung menatapku. Dasar rese, umpatku kesal menatap Alvino yang terkekeh kesenangan. Bisnis besar apa itu? Wah, rupanya saya sudah terlambat untuk menyampaikan rencana besar ini. Jaden, apa kamu tidak memiliki banyak waktu yang tersisa? Sebenarnya, aku sedikit berharap kamu ikut dan bergabung bersamaku. Peluang besar dan sukses di bisnis ini menurutku sangat terjamin dan kamu tidak akan kecewa. Ucap Keanu berharap. Aku terdiam sebentar
dan Keanu menunggu penjelasanku. Aku geram dengan semua pandangan mata rekan bisnis di dalam grupku. Rosa terlihat penasaran. Wajahnya penuh dengan tanda tanya. Jaden, ayo katakan saja. Lebih baik kamu yang menjelaskan. Kalau aku tidak mungkin kan, Lede Alvino terang-terangan. Semua rekanku berusaha menantauannya gara-gara ucapan Alvino. Maaf sekali Keanu, aku akan mendukung kerjasama proyek ini dari belakang saja. Tapi untuk bergabung, aku tidak bisa. Waktuku sedikit terbatas, karena aku ingin mendampingi istriku bersama-sama menyambut kelahiran anak kami, ucapku dengan kalem. Oh, karena itu, wah, alasan yang sangat besar dan sulit untuk dipatahkan. Balas Keanu tersenyum miring, antara memuji atau menerima apa yang kukatakan. Jaden, hanya karena itu ya, kamu sepertinya jauh berubah sekarang. Celutuk Rosa menatapku aneh dan terlihat seperti menyayangkan keputusanku. Sebenarnya dia dulu seperti apa Rosa? Timpal Alvino tersenyum nakal dan semakin sengaja memancing keributan. Jaden, dia dulu, ucap Rosa agak enggan saat melihat senyum Keanu yang menatapnya lekat-lekat. Tidak apa-apa, katakan saja Rosa. Kamu tidak perlu canggung. Jaden sudah menikah saat ini, dan itu semua masa lalu, ucap Keanu dengan kalem, seolah-olah dia sudah mengetahui apa yang telah terjadi antara aku dan Rosa sebelumnya. Baiklah, kita semua bukan orang asing. Seandainya jadi bergabung dalam kerjasama ini, dan aku tidak bermaksud apa-apa setelah menceritakan sifat Jaden yang kukenal sebelumnya. Tetapi jika saat ini dia sudah berubah, itu adalah kemauannya sendiri. Jadi kita tidak mungkin melarangnya, bukan? Ucap Rosa dengan kalem, supaya situasi di meja tidak kaku, karena semua seperti ingin sekali mengetahui perkembangan hubungan kami saat ini. Menurutku, Jaden, dia adalah pria pekerja keras dan tidak melewatkan sebuah peluang besar yang ada di depan matanya. Terus terang saja, kami dulu sangat dekat, tapi juga sangat sibuk dengan pekerjaan kami masing-masing. Dan ada masalah yang besar yang telah membuat kami harus berpisah. Dan kami berdua bersalah, karena kami tidak mampu mempertahankan hubungan kami. Tadi saat mendengar alasan Jaden yang sangat sederhana seperti itu, lalu menolak kerjasama ini, aku jadi merasa kehadiranku mungkin menyebabkan Jaden tidak bersedia untuk bergabung. Tapi jika bukan karena itu, aku minta maaf Jaden, karena sudah asal bicara di hadapan semua orang. Tapi kuharap kamu jangan terlalu enggan dan takut. Atau bagaimana? Aku dan Keanu baru saja menjadi teman dan masih dalam tahap pendekatan. Aku tidak akan mengambil bagian dari bisnis ini. Aku hanya pendukungnya saja, ucapnya dengan lembut dan lugas. Rosa sepertinya sudah melupakan masa lalu kalian. Jangan-jangan kamu yang terlalu memikirkannya, celutuk Alvino tiba-tiba.
sehingga semuanya tersenyum curiga, menatap dan menunggu reaksiku. Keanu teriak santai. Dia tersenyum menatap Rosa, dan keduanya sepertinya saling memahami. Aku senang sekali jika kalian membutuhkan peranku dalam kerjasama bisnis ini, ucapku kepada rekan-rekan bisnisku. Dan aku juga sangat senang karena kamu sudah mendapatkan seseorang yang lebih baik dariku, Rosa, ucapku dengan kalem kepadanya. Tetapi alasanku absen bukan karena kamu, tapi karena aku memikirkan istriku. Dia sangat pendendam, dan aku sudah banyak melakukan kesalahan yang bisa membuatnya meragukanku. Jadi, sebelum ada masalah baru dalam hidupku dan dendamnya memuncak, aku harus menjaga kondisi yang sudah tenang saat ini, ucapku dengan santai. Maafkan aku, Jaden. Kuharap kamu tidak salah paham dengan ucapanku tadi, balas Rosa, dan matanya melirik ke arah jemariku. Jaden, kenapa kamu memakai cincin pernikahan yang kita rancang bersama dulu? Apakah Ruby mengizinkannya? Apakah dia mengetahuinya? Atau kamu sengaja? Atau bagaimana? Ucapnya menatapku ragu, sehingga semua orang segera melirik ke tanganku yang ada di atas meja. Aku juga melihat cincin di jemariku. Cincin itu memang cincin pernikahanku dengan Rosa waktu itu. Walaupun akhirnya kami tidak jadi menikah, aku tetap menggunakannya karena Ruby sudah setuju. Wah, Jaden, jangan-jangan kamu masih memendam perasaan untuk Rosa, celutuk Alvino bersemangat dan terang-terangan. Alasanmu yang tadi benar-benar membuat kami jadi meragukan kebenarannya, ucapnya lagi, dan semua rekan bisnisku semakin penasaran menatapku. Lalu, semuanya segera sibuk mengomentari keputusanku. Jaden, bedakan dong masalah bisnis dengan masalah wanitamu. Rosa sudah move on. Kamu jadi terlihat tidak siap, sehingga masih menyimpan dan malah memakai cincin lama kalian. Celutuk yang lainnya, to the point. Jaden, seru beberapa rekan yang terlihat protes dan menyayangkan sikapku, seolah-olah menyatakan jika aku sebenarnya belum bisa melupakan Rosa dan bersembunyi di belakang Ruby. Aku menunduk memperhatikan jari manisku. Cincin berinisial huruf R dengan bahan emas platinum silver yang ditanamkan di tengah ring adalah cincin yang kupakai, dan di jari manis Ruby adalah yang berinisial J. Hurufnya ditutupi kaca bening transparan yang anti pecah seperti bola kristal, sehingga ketika jemariku bergerak maka hurufnya akan bergoyang dan melayang lalu berputar. Aku menarik nafas bersabar
dan berusaha agar santai. Lalu aku berkata, cincin ini sangat indah dan tujuannya diciptakan adalah sebagai tanda ikatan cinta yang abadi dalam pernikahan. Saat aku bertanya kepada Ruby agar kami membeli cincin yang baru di toko yang sama, dia tidak setuju untuk membeli yang baru ketika pemilik dan pencipta cincin ini menunjukkan cincin lama ini kepada kami. Ruby, istriku, bertanya padaku, apakah di hatiku masih menyimpan nama wanita lain selain namanya? Maka aku menjawabnya, tidak ada lagi. Lalu, apakah namanya sudah terukir di dalam hatiku? Maka aku menjawabnya iya. Bergaul dengan wanita-wanita di sekitarku semata-mata hanya untuk berbisnis dan bersahabat. Tapi wanita yang menempati hatiku hanya bisa satu. Dialah Ruby yang sudah melekat di hatiku. Lalu saat itu, baiklah, aku sangat menyukai cincin ini, ucapnya bahagia. Inisialnya juga huruf R, seperti namanya. Dan kemudian Ruby berkata lagi, jika cincin ini dibuat untuk mengikat dua hati yang ingin bersatu, maka sekarang biarlah menjadi kenyataan di antara kita. Jadi, mari kita melihat arti dan makna cincin ini saja, bukan melihatnya dari bekas siapa atau milik siapa. Cincin ini pertama kalinya dibentuk. Ini adalah cincin yang indah dan mahal. Jika dipakai dan dihargai, maka dia akan kekal dengan maknanya, ucapnya lagi waktu itu. Sehingga aku langsung mampu melupakan masa lalu cincin ini, ucapku dengan jujur. Aku terpana dan terpesona dengan pemiliknya yang sekarang, karena dia merendahkan dirinya juga saat itu. Dia mengatakan bahwa dia dulu bekas pria lain, dan karena aku bisa menerimanya apa adanya, maka dia tidak akan mempermasalahkan cincin ini ke depannya. Dia akan menjaganya dengan baik dan menghargai artinya. Dia ingin aku memiliki kenangan yang indah dari cincin ini. Perasaan indah yang pernah hadir, walaupun akhirnya tidak pernah bersama. Ruby memberikan kebebasan untuk hatiku. Hatiku berhak untuk menyimpan hal-hal indah sebelum kami bertemu. Karena dia menyadari kesetiaan tidak diukur dari benda yang indah ataupun harta yang melimpah, tapi kesetiaan itu lahir karena ketenangan jiwa dan hati yang mensyukuri, dan juga lahir dari kepercayaan yang ditanamkan pada hati kami masing-masing. Terkadang aku tidak percaya bisa memiliki wanita yang berbesar hati seperti dia, sehingga aku malah diam-diam curiga jika istriku itu sebenarnya
masih mengidamkan mantan lamanya di dalam hatinya. Dan dia sengaja membebaskanku seperti itu, agar aku tidak curiga dan protes tentang masa lalunya. Ataupun hatinya saat ini mungkin masih memiliki kenangan yang indah dengan mantannya yang dulu. Tetapi jika melihat anak kami Oscar, terkadang aku merasa istriku tidak mungkin melupakan ayah Oscar begitu saja. Aku adalah tipe pria yang pecemburu, dan Ruby istriku sangat mungkin memahaminya, sehingga dia tidak terlalu mengekang kebebasanku di luar rumah, dan dia tidak suka terlalu sibuk di luaran. Dia juga tidak memperlihatkan kecemburuannya padaku atau banyak melarangku.